Jesus absen pada laga hidup mati Venezia di ajang Serie A. Jesus dipastikan absen membela Venezia di akhir pekan di Liga Italia ketika berhadapan dengan Juventus. Laga itu menentukan keberlangsungan Venezia di ajang Serie A. Kapten Venezia yakni Jesus harus menjadi penonton saat timnya menghadapi laga hidup mati. Bek timnas Indonesia itu mendapatkan kartu kuning kelima saat bersuara dengan Cagliari sehingga kena skorsing sebanyak 1 laga. Claudio Ranieri pensiun, Francesco Totti pesimis soal pelatih baru dari Roma. Legenda AS Roma yakni Francesco Totti menyatakan bahwa Antonio Conte dan juga Max Allegri sudah menandatangani kontrak dengan klub yang lain, sehingga kecil kemungkinan keduanya akan menjadi pelatih dari Giallo Rossi. Pernyataan ini muncul saat Roma tengah mencari pelatih kepala yang baru untuk bisa menggantikan Claudio Ranieri yang telah menyatakan masa tugasnya telah berakhir. Harry Kane jadi pemain terbaik Bundesliga. Pemain Munchen yakni Harry Kane dinobatkan sebagai pemain terbaik Bundesliga musim ini. Harry Kane menjadi salah satu pemain penting The Rotten selama musim yang baru saja berakhir. Striker internasional Inggris tersebut berhasil mencetakkan 26 gol untuk The Rotten di musim ini dan menjadi pemain pertama dalam sejarah Bundesliga yang menjadi pencetak gol terbanyak di 2 musim pertamanya secara beruntun. Pemain Liverpool transfer pakai jersey yang usang. Liverpool berpotensi menghadapi situasi canggung dalam bursa transfer musim panas ini akibat pergantian pemasok jersey yang baru akan dimulai di tanggal 1 Agustus mendatang. Artinya para pemain yang didatangkan sebelum tanggal tersebut harus diperkenalkan dengan mengenakan jersey Nike yang lama, bukan desain dari Adidas yang baru. Pergantian pemasok jersey ini akan berdampak pada sesi foto resmi pemain baru, termasuk kemungkinan tampil di laga pramusim. Mamardashvili, saya kiper masa depan dari Liverpool. George Mamardashvili memastikan dirinya bakal jadi kiper masa depan dari Liverpool. Tetapi sebelum itu Mamardashvili mau belajar banyak kepada Alisson Becker. Mamardashvili tinggal menunggu 1 Juli untuk resmi kembali ke Liverpool. Transfernya sudah diselesaikan oleh klub Inggris tersebut di Agustus yang lalu. Pria 24 tahun itu meyakini bahwa dia memang didatangkan Liverpool sebagai penerus dari Alisson Becker di bawah Mister Gawang. Akhir sebuah era, Lucas Vazquez siap tinggalkan Real Madrid. Lucas Vazquez dikabarkan akan meninggalkan Real Madrid pada musim panas tahun ini setelah sang pemain tidak mendapatkan tawaran kontrak yang baru. Vazquez merupakan salah satu wajah lama di ruang ganti Madrid dan musim ini ia banyak diandalkan sebagai bek kanan menggantikan Dani Carvajal meskipun posisi tersebut bukan posisi naturalnya. Luka Modric umumkan resmi berpisah dengan Madrid. Sebuah babak penting dalam sejarah Real Madrid akan segera berakhir. Luka Modric secara resmi mengumumkan bahwa dirinya meninggalkan Los Blancos di musim nanti, menutup perjalanan selama 13 tahun bersama raksasa asal Spanyol tersebut. Meski sudah mengumumkan kepindahannya, Modric memastikan bahwa akan membela Real Madrid untuk terakhir kalinya di ajang Piala Dunia antar klub di bulan depan. Barcelona perpanjang kontrak dari Rafinha. Rafinha mendapatkan hadiah atas performa luar biasanya di musim ini. Barcelona baru saja memperpanjang kontrak winger Brasil tersebut hingga tahun 2028. Rafinha jadi figur penting dalam hadirnya 3 trofi domestik Barcelona, yakni La Liga, Copa del Rey, dan juga Piala Super Spanyol. Rafinha telah membuat 34 gol dan juga 25 assist dari 56 pertandingan. Dikutip dari situs resmi Barcelona, Rafinha sudah sepakat menekan kontrak baru berdurasi 3 tahun. 10 tahun penantian, 1 trofi bersejarah dan loyalitas dari Son Heung-min. Loyalitas sejati tidak lahir dari semalam. Bagi Son Heung-min, kesetiaan adalah perjalanan panjang yang ditempuh dalam 1 dekade atau 10 tahun penuh dedikasi, keringat, air mata, dan keyakinan yang tak pernah padam. Ini adalah trofi pertama Tottenham dalam 17 tahun terakhir. Bagi Son Heung-min, ini lebih dari sekedar pencapaian. Ini adalah persembahan pertamanya untuk klub yang selama ini ia bela.
Musim terburuk MU dalam 51 tahun terakhir. Manchester United menutup musim ini dengan hasil yang sangat memalukan. Kekalahan dari Tottenham di final Liga Eropa menjadi penanda akhir yang pahit bagi setan merah. MU mengalami musim yang penuh kecewa dan kegagalan. Mereka menjalani kampanye Premier League terburuk sejak musim 73-74 saat terakhir kali mereka terdegradasi. MU kalah dalam 18 pertandingan Premier League musim ini dan hanya 10 menang dari 37 laga. Rencana perekrutan pemain MU diklaim bakal kacau usai kalah. Rio Ferdinand memberikan prediksi suram terkait masa depan MU setelah kekalahan mereka di ajang final Liga Eropa. Ia yakin MU pasti sudah punya daftar pemain yang ingin mereka datangkan di musim panas ini. Sayangnya mereka kemungkinan bakal menolak main di Old Trafford karena MU musim depan tak bermain di Liga Champions. Menurut Rio Ferdinand, para pemain yang diincar MU pasti tak akan tergoda oleh sejarah MU. Andai harus dijual, Bruno Fernandes tegaskan siap pergi dari MU. Manchester United harus menutup musim ini dengan penuh kekecewaan yang besar. Bruno Fernandes menyampaikan bahwa dirinya masih ingin bertahan di Old Trafford, namun ia juga realistis bahwa klubnya mungkin membutuhkan dana besar untuk bisa menstrukturisasi tim dan menjual beberapa pemain bisa menjadi opsi yang bisa dipertimbangkan manajemen. Ia juga menegaskan bahwa keputusan bukan di tangannya, melainkan sepenuhnya bergantung kepada kebijakan dari klub. By MU, Liam Delap melipir ke Chelsea. Masa depan dari Liam Delap kembali jadi perbincangan. Striker milik FC Stone tersebut sedang mencari klub yang baru yang dikabarkan memilih Chelsea ketimbang Manchester United dengan alasan yang cukup masuk akal. Menurut laporan ESPN, situasi kini berubah. Kini striker 22 tahun itu kini justru tertarik bergabung dengan Chelsea. Keputusan Delap ini didorong oleh hasil dari final Liga Eropa, di mana MU kalah dari Tottenham Hotspur. Kekalahan itu memastikan setan merah tak akan bermain di kompetisi Eropa di musim depan, sebuah faktor penting bagi sang pemain. Leandro Trossard segera tekan kontrak baru bersama Arsenal. Leandro Trossard dikabarkan akan segera menandatangani kontrak baru di Arsenal setelah sang pemain menolak tawaran dari Arab Saudi. Arsenal dan sang pemain dikabarkan hampir mencapai kata sepakat untuk perpanjangan kontrak, meskipun kontrak saat ini masih berlaku hingga tahun 2027. Perpanjangan kontrak ini menjadi bagian dari upaya Arsenal mempertahankan fondasi tim saat ini, seiring dengan ambisi jangka panjang untuk terus bersaing di papan atas klasemen. Arsenal segera rampungkan transfer Victor Gyökeres. Arsenal dikabarkan berada di ambang penyelesaian salah satu transfer besar mereka di musim panas dengan penyerang tajam Sporting Lisbon, yakni Victor Gyökeres. Menurut laporan dari Ogojo yang dikutip dari Football Transfer, klub asal London Utara tersebut telah mencapai kesepakatan dengan Sporting dengan nilai mencapai 55 juta pound sterling. Dengan catatan gol yang luar biasa dan performa yang konsisten, Gyökeres dianggap siap melangkah ke level berikutnya dalam karirnya bersama The Gunners nanti. Liverpool berubah sikap soal masa depan dari Jarell Quansah. Manajemen Liverpool tengah bersiap melakukan perombakan skuad jelang bursa transfer musim panas. Salah satu perhatian utama adalah masa depan bek muda asal akademi yakni Jarell Quansah. Awalnya Liverpool disebut-sebut akan meminjamkan pemain 22 tahun tersebut demi bisa memberi kesempatan tampil lebih reguler. Namun belakangan Sky Sport mengungkapkan bahwa Liverpool mengubah sikap dan kini membuka opsi untuk bisa menjual Quansah secara permanen. Barcelona buka peluang untuk mantan pilarnya pulang. Barcelona tak menutup pintu untuk Alejandro Grimaldo untuk kembali ke klubnya jika sang pemain mau pergi. Sebelumnya sosok asal Spanyol memang terbuka untuk bermain kembali di kampung halamannya. Menurut laporan dari Vihayas, Barcelona disebut terbuka memulangkan nama yang lama dan Grimaldo pun masuk ke dalam pantauan dari Barcelona. Barca memang membutuhkan kedalaman skuad mumpuni untuk bersaing di musim depan. Terlebih mereka memiliki stok yang terbatas di pos fullback kiri selain Alejandro Balde, dan Grimaldo dirasa merupakan sosok yang tepat. Barcelona incar Luis Diaz kembali.
Barcelona mulai bergerak cepat menatap musim baru. Sosok yang tengah dibidik adalah winger Liverpool yakni Luis Diaz. Menurut laporan dari ESPN, Diaz dianggap sebagai opsi ideal untuk menambah daya dobrak dari Barcelona. Dan laporan yang sama juga melaporkan bahwa Liverpool membandrol Diaz di angka 67 juta pound sterling. Harga yang cukup tinggi terlebih kondisi keuangan Barcelona yang belum sepenuhnya pulih usai krisis beberapa musim terakhir. Arsenal dan Chelsea bersaing datangkan Anthony Gordon. Bursa transfer musim panas mulai memanas, dan salah satu nama yang kembali mencuri perhatian adalah Anthony Gordon. Winger milik Newcastle United ini dikabarkan tengah masuk ke radar dua raksasa London yakni Arsenal dan juga Chelsea. Newcastle dikabarkan membandrol harga yang fantastis, yakni sekitar 80 juta pound sterling. Harga yang tinggi itu jelas menjadi pertimbangan serius bagi Arsenal maupun Chelsea. Antisipasi kepergian Rodrigo, Madrid siap tebus Nico Williams. Raksasa La Liga yakni Real Madrid dikabarkan tengah mempertimbangkan secara serius untuk mendatangkan bintang muda Spanyol yakni Nico Williams. Menurut laporan dari Marca, Real Madrid menilai Williams sebagai sosok yang sangat menjanjikan dan cocok menggantikan Rodri. Williams dinilai ideal karena kemampuannya bermain di sisi sayap serta pengalamannya di level tertinggi baik di klub maupun di timnas Spanyol. Mantan pelatih MU Erik ten Hag akan melatih Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen sedang terlibat dalam proses negosiasi dengan Como untuk bisa mendatangkan Cesc Fabregas sebagai penerus dari Xabi Alonso. Akan tetapi klub Serie A yang dimiliki pebisnis Indonesia tersebut enggan melepasnya. Akibatnya Leverkusen mengambil langkah dengan memasukkan nama mantan pelatih Manchester United yakni Erik ten Hag sebagai pilihan kedua dari tim. Dikabarkan oleh Fabrizio Romano, Bayer Leverkusen telah menyampaikan ketertarikannya untuk bisa mendatangkan Erik ten Hag.